Assalamualaikum, hai sahabat P3K, mari belajar bersama. Insya Allah lulus P3K 2021 ya. Berikut soal yang sering muncul dalam tryout PPK. Kemampuan teknis, khususnya pedagogis. Soal nomor 1. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Ayo sahabat PPK, kira-kira jawabannya yang mana ya yang paling tepat? Nah, di sini kata kuncinya adalah membuat laporan hasil pengamatan. Maka kita garis bawahi membuat laporan hasil pengamatan itu sebagai kata kunci, sehingga kita akan mengetahui bahwa itu merupakan penilaian produk ya. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir namun juga pada proses pembuatannya. Nah, sehingga dalam pembuatan laporan yang dinilai selain hasil laporan atau bentuk laporannya sebagai produknya, juga dinilai bagaimana dia membuat laporan tersebut. Misalnya bahan-bahan untuk membuat laporan tersebut. Soal nomor 2, siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. Nah, di sini di garis bawahi kata kuncinya menyajikan laporan hasil pengamatan. Jadi dalam bentuk menyajikan ya. Nah, di sini sudah pasti penilaian ini merupakan penilaian praktek ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah E, praktek. Soal nomor 3, siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian. Nah, jadi dari soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3 ini mirip-mirip. Tapi ingat, selalu garis bawahi kata kuncinya. Di sini mengamati ya. Kalau mengamati, maka dia merupakan penilaian proyek ya. Jadi jawabannya D, proyek. Sahabat PPK bisa lihat di slide ini ya. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap sesuatu yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Nah, tugas tersebut berupa suatu kegiatan investigasi, perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Sehingga sangat jelas ya, kalau mengamati tadi merupakan kegiatan penilaian proyek. Jadi, mengamati merupakan proses pengumpulan data untuk memperoleh suatu informasi. Soal nomor 4. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Nah, langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Oke, sahabat PPK, coba kita analisis untuk jawaban yang A ya, portofolio. Jelas ya, Mas, mungkin sahabat PPK sudah tahu kalau penilaian atau portofolio itu merupakan bagian dari penilaian ya, bukan model pembelajaran. Kemudian perhatikan yang opsi D, autentik. Autentik juga merupakan penilaian, bukan model pembelajaran. Jadi A dan D sudah pasti salah ya. Di sana yang tersisa model pembelajaran yaitu model saintifik, penemuan, dan kontekstual. Nah, tapi di sini kita garis bawahi ya, di situ ada sintaksnya. Sintaksnya mulai dari merumuskan pertanyaan, pengumpulan data, mengasosiasi, menganalisis, mengkomunikasi ya. Kemudian yang paling mencolok di situ untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ketiga ranah kemampuan siswa itu dinilai semua. Jadi dari kata kunci itu sebenarnya kita sudah mengarah jawabannya itu ke yang B ya, penilaian saintifik ya. Soal nomor 5, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Ya, sahabat P3K, di sini prinsip penilaian itu ada banyak ya, ada lebih dari 10. Dan nanti di akhir slide ini
akan saya jelaskan sehingga sahabat P3K lebih memahaminya. Namun pada kasus ini kata kunci yang kita gunakan meliputi berbagai aspek. Di sini berarti semua aspek itu dinilai, kognitif, afektif, psikomotornya juga dinilai. Nah, prinsip ini menandakan bahwa penilaian itu menggunakan prinsip menyeluruh. Soal nomor 6, berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pretest, D. Posttest, dan E. Diagnostik. Di mana kata kunci yang bisa kita garis bawahi agar kita dapat menjawab pertanyaan ini ya. Di kata para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas ya. Untuk opsi A, seleksi itu bukan untuk pengelompokan ya. Kemudian yang C, pretest. Pretest juga biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan awal siswa. Kemudian posttest untuk mengukur kemampuan setelah diberikan pembelajaran atau kemampuan akhir yang didapatkan siswa atau yang dimiliki siswa. Kemudian tes diagnostik. Nah, diagnostik ini untuk mencari atau mendiagnosa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa biasanya. Maka dari kata-kata para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas itu sudah termasuk ke dalam jenis tes penempatan. Soal nomor 7, disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Oke, dalam tujuan pembelajaran kita kenal ada yang namanya A, B, C, D. A itu adalah audience, B adalah behavior, C adalah condition, dan D adalah degree. Dari soal ini, kita harus menggarisbawahi mana yang merupakan audience ya. Audience kita tahu sendiri, audience itu artinya peserta. Yang di sini dimaksudkan adalah siswa atau peserta didik. Jadi audience adalah siswa. Saya garis bawahin ya. Kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya yang mana ya. Yang tujuan pembelajarannya itu yang disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnetnya. Tadi sudah kita dapatkan audiensnya. Audiensnya adalah siswa. Kemudian yang berikutnya adalah behavior. Apa itu behavior? Behavior diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan ketika atau setelah siswa atau peserta didik memperoleh pembelajaran ya. Artinya di sini apa yang diharapkan? Biasanya behavior ini menggunakan KKO atau kata kerja operasional. Nah, di sini ternyata melakukan percobaan itu adalah kata kerja operasional yang menandakan behavior atau tingkah laku yang diharapkan seperti itu. Oke, yang belum muncul artinya condition dan degree ya. Condition adalah keadaan atau prasyarat untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pembelajaran itu. Nah, di mana condition pada tujuan pembelajaran ini ya. Condition itu biasanya identik dengan kata kerja. Artinya di sini condition itu disediakan 2 magnet dan paku. Nah, bagian itu disediakan itu menandakan bahwa condition atau kondisi keadaan dalam pembelajaran. Nah, yang belum ada ternyata dari tujuan pembelajaran ini adalah degree ya. Degree itu sendiri artinya suatu target atau pencapaian yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini biasanya kata degree itu misalnya percobaan tarik-menarik kutub magnet dengan benar atau dengan tepat. Nah, kata-kata dengan benar atau dengan tepat itu merupakan target yang akan dicapai dari tujuan pembelajaran. Jadi di sini yang belum ada adalah degree ya, jawabannya adalah E. Oke, lebih jelas akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah ABCD dan pengertiannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa audiens adalah pendengar, dalam hal ini peserta didik. Behavior adalah tingkah laku yang diharapkan dilakukan peserta didik, biasanya menggunakan kata kerja operasional ya. Dan C condition adalah keadaan peserta didik sebelum atau setelah melakukan pembelajaran serta prasyarat yang harus dilakukan
agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, umumnya dituliskan dengan bentuk kata kerja. Kemudian D adalah degree. Nah, di sini merupakan suatu pencapaian atau target pembelajaran. Sampai sini semoga jelas ya untuk komponen dari tujuan pembelajaran yang kita kenal dengan A, B, C, D. Oke, kita lanjut di soal nomor 8. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip. Nah, kata kuncinya di mana dari soal ini? Kata kuncinya ada di subjektivitas penilai. Artinya, lawan dari subjektivitas itu sudah pasti jawabannya adalah E ya, objektif. Jadi hal ini sesuai dengan prinsip objektif. Soal nomor 9, Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip. Baiklah, di sini kata kunci yang bisa kita garis bawahi adalah mulai dari kata selain ya. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa. Hasil lukisan itu artinya adalah di ranah kognitif ya. Teknik dalam menggambar, menggunakan alat dan perlengkapan itu merupakan ranah psikomotor dan juga sikap. Nah, ranah afektif. Dari kata kunci tadi kita sudah bisa melihat bahwa yang dinilai atau kompetensi yang dinilai oleh Ibu Linda itu meliputi kompetensi kognitif, psikomotor, dan afektif. Jadi semua kompetensi dinilai oleh Ibu Linda. Maka di sini prinsip penilaian yang dilakukan oleh Ibu Linda adalah menyeluruh ya. Jawabannya adalah C, menyeluruh. Soal nomor 10. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Kira-kira apa ya? Karena seluruh siswa itu beda-beda mengerjakan soalnya. Ada yang absen ganjil mengerjakan nomor ganjil, kemudian absen genap mengerjakan nomor genap. Tidak seluruh soal dikerjakan oleh seluruh anak. Maka sebenarnya dari kata-kata tersebut atau kata kunci itu kita dapat mengetahui bahwa penilaian yang dilakukan Pak Rendra itu tidak sesuai dengan prinsip penilaian yang adil ya. Adil itu semua siswa harus mengerjakan soal yang sama. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan setelah slide ini mengenai prinsip-prinsip penilaian ya. Semua prinsip penilaian akan dijelaskan dan beserta contohnya ya. Ada beberapa yang ada contohnya termasuk mengenai soal Pak Rendra ini. Jadi ini jawabannya tadi adil, A ya. Baik, sahabat PPK, tadi saya janji akan menjelaskan prinsip-prinsip penilaian ya. Ada banyak sekali prinsip penilaian mulai dari yang pertama berorientasi pada pencapaian kompetensi. Artinya, penilaian yang dilakukan harus mengukur ketercapaian siswa sesuai pencapaian kompetensi seperti yang telah ditetapkan di dalam kurikulum ya. Nah, yang kedua valid. Valid itu penilaian yang dilakukan harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya seperti ini, pada akhir pembelajaran ISPA diharapkan dapat mempraktekkan cara mencangkok yang baik. Jadi, kalau di sini cara mencangkok yang baik, jangan kita melakukan tes tertulis, namun juga harus dilakukan tes keterampilan siswa dalam mencangkok. Artinya di sini adalah kemampuan psikomotoriknya ya. Prinsip berikutnya yaitu adil. Nah, ini tadi muncul di kasus yang Pak Rendra tadi ya, soal mengenai Pak Rendra, bahwa penilaian yang dilakukan harus adil untuk seluruh siswa. Nah, seluruh siswa itu harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Jika ada 10 soal, maka seluruh siswa harus mengerjakan 10 soal tersebut.
Tidak boleh dibagi dua seperti yang dilakukan Pak Rendra tadi. Absen ganjil mengerjakan soal ganjil, absen genap mengerjakan soal genap, itu menyalahi prinsip penilaian yang adil ya. Jadi harus semua soal dikerjakan oleh semua siswa. Oke, mohon maaf untuk objektif ini definisinya mungkin kurang pas ya, mungkin saya pas ngetiknya typo kayak gitu, tapi intinya kayak gini, objektivitas itu artinya kita benar-benar menghindari yang namanya subjektivitas. Misalnya si A kita kenal dan kita kasih nilai yang bagus kayak gitu, sedangkan si B kita tidak kenal dan kita kasih nilai yang kecil. Atau karena misalnya si A memberi kita hadiah lalu nilainya itu kita besarkan, nah itu sudah tidak objektif ya. Atau misalnya si A adalah tetangga kita dan nilainya itu kita besarkan padahal sebenarnya nilai dia lebih rendah daripada teman yang lain, itu sudah melanggar prinsip objektivitas. Nah, di situ kita sudah melakukan penilaian dengan subjektivitas berdasarkan kenal, berdasarkan pengalaman dan lain-lain ya. Itu sudah melanggar objektivitas jadi ya. Selanjutnya berkesinambungan. Penilaian yang kita lakukan harus terencana, bertahap dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi perkembangan belajar siswa. Nah, pengambilan keputusan ini tidak boleh dilakukan hanya berdasar informasi tes akhir, tapi harus diputuskan berdasarkan dari berbagai sumber yang diperoleh ya. Dalam artian seperti ini. Jadi, selama proses pembelajaran dari awal hingga berakhirnya proses pembelajaran itu, penilaian harus terus kita lakukan gitu. Jangan tiba-tiba kita memberikan nilai kepada anak hanya berdasarkan hasil ujian semesternya saja. Tapi penilaian harian tidak kita lakukan. Nah, itu salah ya. Jadi makanya penilaian itu harus berkesinambungan. Prinsip yang keenam, menyeluruh. Nah, di sini tadi muncul juga di soal kita tadi mengenai prinsip penilaian yang menyeluruh. Nah, di sini prinsip penilaian yang menyeluruh itu meliputi seluruh kompetensi anak ya. Mulai dari kompetensi kognitif, psikomotorik, afektif itu dinilai. Nah, itulah yang dinamakan penilaian yang menyeluruh. Kemudian, prinsip penilaian harus bermakna ya, bermakna bagi siswa dan pihak yang berkepentingan. Sehingga penilaian yang kita lakukan memang menggambarkan potensi anak, kelemahan anak, kelebihan anak, dan itu akan lebih bermakna bagi anak ya. Yang nomor 8, terbuka. Di sini memberikan gambaran penilaian pada siswa. Jadi dari awal memang sudah dikasih gambaran bahwa penilaian kita akan seperti ini gitu. Yang 9 adalah sahih, artinya penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang akan diukur. Jadi kalau kita mau mendapatkan data kemampuan mencangkau anak seperti tadi, maka kita harus menilai ya keterampilannya dalam mencangkok selain dari tes tertulis ya. Jadi harus sesuai, harus menilai atau mencerminkan kemampuan yang akan diukur data yang kita peroleh itu gitu. Nah, nomor 10-nya terpadu. Terpadu dalam artian seperti ini, penilaian merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi penilaian dan pembelajaran bukan merupakan hal yang terpisah-pisah, namun mereka terpadu. Dalam proses pembelajaran, guru melakukan penilaian, seperti itu. Nah, nomor 11 adalah accountable. Accountable ini diartikan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya dalam proses penilaian, misalnya ada siswa yang protes terhadap gurunya. Kenapa nilai saya seperti ini? Seperti itu kan. Seharusnya bukannya nilai saya itu bla 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 bla, seperti itu. Nah, guru tadi mampu menunjukkan bukti-bukti fisik gitu. Ini adalah nilai yang diperoleh si anak. Kenapa bisa nilainya demikian dan kenapa hasilnya bisa demikian? Guru tadi mampu menunjukkan hasil penilaian guru tadi terhadap sang anak. Nah, itu sudah penilaian yang dilakukan guru itu sudah merupakan penilaian yang accountable, artinya dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, yang nomor 12 adalah beracuan kriteria. Di sini
penilaian yang dilakukan oleh guru tidak hanya berupa penilaian di atas kertas ya, suka guru aja mau kasih nilai berapa kayak gitu, nggak kayak gitu. Nah di sini beracuan kriteria guru mempunyai rubrik penilaian bagaimana penskoran yang akan dilakukan guru dalam suatu tes. Nah jadi di sini beracuan kriteria tadi guru mempunyai rubrik penilaian, tidak asal memberi nilai ya. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip penilaian ya. Semoga dapat dipahami dan insyaallah PPK 2021 lulus, amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sahabat P3K yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas supportnya. Semoga saya dapat membuat video-video lain yang lebih bermanfaat.